Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Umi Hana Maimunah, Prodi Perbankan Syariah semester 2 Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab. Langsung saja saya akan menjawab soal dan jawaban yang pertama. Jelaskan isim dan macamnya, fiil dan macamnya, huruf dan macamnya. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Isim memiliki tanda-tanda berikut. Yang pertama, dilekati alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif dan lam merupakan isim. Contoh, al-kitabu. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin pada akhir kata, baik domatain, fathatain maupun kasrotain, sudah pasti isim. Contoh, kolamun. Yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah hala, ila, fi, min. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya muslimatun, muslimun. Selanjutnya, isim musanna adalah kata ganda, biasanya ditambahkan huruf alif nun atau ya dan nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna. Contohnya kolamani, kolamaini. Isim jama adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jama tersendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jama muzakkar salim, isim jama muannas salim. Yang ketiga, jama taksir. Isim jama taksir tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, jama taksir lil akli, jama taksir untuk yang berakal. Contohnya rojulun, rijalun. Yang kedua, jama taksir lil ghairi akil, jama taksir untuk kata benda, misalnya kitabun, kutubun. Isim berdasarkan jenis, yaitu isim muzakkar adalah semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf tamar butoh. Contohnya nama orang seperti Ahmadun, Muhammadun. Nama benda misalnya kitabun atau kolamun. Yang kedua, isim mu'annas. Semua nama wanita dan isim yang mengandung huruf tamar butoh adalah isim mu'annas. Misalnya nama wanita Fatimatun, Khadijatun, Aisyatun. Dan semua nama wanita, nama-nama isim yang mengandung tamar butoh seperti madrasatun, mirwahatun, jamiatun. Isim ditinjau dari keumuman dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Misalnya hadza kitabun zaidun, ini buku Zaid. Yang kedua, isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang objek pembicaraannya belum ditentukan. Contohnya hadza kitabun. Selanjutnya, isim ma'rifah dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, isim domir. Yang kedua, isim alam. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim yang dilekati alif dan lam. Yang kelima, isim mausul. Yang keenam, isim yang diidhofahkan. Isim domir, kata ganti. Isim domir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ke-14 domir tersebut adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang kedua, isim alam atau nama. Isim alam adalah semua nama bentuk penamaan, baik nama orang ataupun nama tempat, termasuk isim ma'rifah. Contohnya nama orang Ahmadun, nama tempat Jakarta. Yang ketiga, isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Dalam bahasa Arab, isim yang dilekati alif dan lam, semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati al merupakan isim ma'rifah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu. Selanjutnya, isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul ada 2. Isim mausul yang umum dan khusus. Isim mausul yang umum terbagi menjadi 2. Man lil akil, ma lil ghairi akil. Isim diterima dari berketerimaan tanwin dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, isim munsyarif. Isim munsyarif adalah isim yang bisa berkaitan tanwin
Contoh babun, umun. Selanjutnya yang kedua, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika kemasukan alif dan lam atau idhofah. Contoh al-kitabu, kitabun zaidun. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsharif juga tidak bisa berharokat kasroh. Isim ditinjau dari perubahan akhir kata, mu'rob dan mabni. Mu'rob adalah kelompok kata yang bisa merubah keadaan akhir katanya. Seiring perbedaan kedudukan kata, mu'rob sendiri ada dua. Yang pertama merubah harokat. Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang masuk jenis-jenis ada 3 bagian. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Yang kedua merubah huruf. Kelompok kata ini yang merubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini beberapa. Yang pertama musanah, yang kedua jamak muzakkar salim, yang ketiga isim. Yang 5, yang pertama abun, famun, sebagainya. Yang kedua mabni. Mabni adalah lawan dari mu'rob. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya bentuknya akan selalu seperti itu. Contoh, kata yang masuk kelompok kata ini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Misalkan kata hadhihi, bentuknya akan seperti ini selamanya. Apapun kedudukannya tidak mungkin berubah menjadi hadih atau hadha. Selanjutnya fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Seperti lampau sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contohnya uf'ul, bekerjalah, sedang atau akan bekerja. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fi'il madi, lampau. Secara terpisah fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Tanda-tanda fi'il madi huruf akhirnya berharokat fathah dhohiroh maupun muqaddaroh, dikira-kirakan. Harokat dhohir contohnya fa'ala. Di akhir kata bisa dimasuki dhamir rafa, contohnya fa'altu nasortu. Di akhir kata bisa dimasukkan ta tanis, sakinah tak sukun yang bermakna perempuan, contoh fatahta katabat. Contoh kalimat fi'il madi, saya telah memasuki masjid, daholta ila masjidi. Yang kedua fi'il mudhari, sekarang atau sedang dilakukan. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri kalimah fi'il mudhari adalah dimulainya dengan huruf mudhoro'ah yang 4. Yang pertama alif, nun, ya, dan ta. Contoh fi'il mudhari yaktubu, dia akan menulis. Selanjutnya fi'il amar atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, pembicara, sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhotob, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Contoh fi'il amar, uktub, tulislah, iftah, bukalah. Selanjutnya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah suatu jenis fi'il yang tidak memerlukan sebuah objek kata kerja intransitif, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fi'il sudah diketahui dengan jelas. Sehingga untuk dapat menjadi kalimat yang sempurna, maka fi'il lazim tidak membutuhkan adanya objek atau maf'ul bih di dalamnya. Ciri-ciri fi'il tersendiri. Ciri-ciri fi'il lazim menunjukkan sifat tertentu, menunjukkan ukuran tertentu, panjang atau pendeknya, menunjukkan makna kebersihan maupun kotor, menunjukkan suatu keadaan tertentu selain yang bersifat gerakan, contohnya malas, lapar, kenyang, dan lain sebagainya. Bisa juga menunjukkan makna sebuah warna tertentu, misalnya hitam, putih, coklat, dan lain sebagainya. Fi'il muta'addi adalah suatu jenis fi'il yang memerlukan sebuah objek kata kerja transitif dengan kata lain. Fi'il muta'addi merupakan lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'addi memerlukan sebuah objek karena makna atau tujuan pada suatu kalimat yang terdapat fi'il muta'addi tidak dapat diketahui jika tidak ada objek yang menyertainya.
Fi'il berdasarkan subjeknya. Yang pertama fi'il maklum. Fi'il maklum adalah kata kerja aktif fi'il majhul. Yang kedua fi'il majhul adalah kata kerja pasif, sama seperti bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif. Ada rumusnya, misalkan menolong, ditolong, melihat, dilihat. Fi'il berdasarkan bangunan bina huruf akhirnya. Yang pertama fi'il shahih. Fi'il yang huruf penyusunannya tidak mengandung huruf ilat, alif, wawo, dan ya. Contohnya kataba, telah menulis. Nadoro, telah melihat. Fi'il shahih terbagi menjadi 3. Yang pertama mahmuz. Fi'il yang huruf penyusunannya ada huruf hamzah. Yang kedua mudhof fi'il, yang ain dan lam fi'ilnya sama. Salim saim. Fi'il yang bukan termasuk mahmuz dan mudhof. Fi'il mu'tal. Fi'il yang huruf penyusunannya mengandung salah satu dari atau lebih dari huruf ileh. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu misal adalah fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada fa fi'ilnya. Yang kedua ajwaf, mu'tal yang huruf ilatnya pada ain fi'ilnya. Selanjutnya fi'il ini terdiri dari 2 macam, yaitu ajwaf wawi, yaitu kata yang huruf keduanya berupa huruf wawo. Yang kedua ajwaf ya'i, yaitu kata huruf keduanya ain berupa huruf ya. Nakis fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada lam fi'ilnya, yaitu kata kerja yang huruf ketiga lam fi'il berupa huruf wawu atau ya. Fi'il ini ada 2 macam, yaitu nakis wawi, kata yang huruf ketiganya berupa wawu. Nakis ya'i, kata yang huruf ketiganya berupa ya. Lafif mafruk. Fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada fa dan lam fi'ilnya. Lafif mafkrun. Mu'tal yang berhuruf ilat pada ain dan lam fi'ilnya. Pembagian fi'il berdasarkan penyusunannya. Fi'il mujarad. Fi'il mujarad adalah kata kerja yang semua huruf asli belum mendapatkan tambahan huruf. Fi'il mujarad terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mujarad sulasi dan fi'il mujarad rubai. Fi'il mujarad fi'il yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2, atau 3 huruf. Fi'il mazid terbagi menjadi 2, yaitu fi'il mazid sulasi dan ziyadah bil harfin. Ciri-ciri fi'il yang pertama didahului qad. Tanda pertama bagi fi'il adalah kemasukan qad. Akan mempunyai arti baru jika terletak sebelum fi'il madi yang sudah dilakukan, maka akan mempunyai arti sungguh atau benar-benar. Contoh qad aflaha mu'minun. Sin didahului sa. Ciri yang kedua bagi fi'il yaitu kemasukan huruf sa. Huruf sa ini sebenarnya tidak mempunyai arti jika tidak digabungkan dengan kata-kata lain, karena huruf dalam ilmu nahwu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, huruf sin mempunyai arti akan jika digabungkan dengan fi'il, dan hanya fi'il mudhore saja yang dapat menerima huruf ini. Contohnya sata'alama. Ketiga didahului huruf saufa. Ciri selanjutnya yaitu kemasukan huruf saufa. Nah, huruf ini juga hampir sama dengan huruf sin karena mempunyai arti yang sama ketika digabungkan dengan fi'il, dan hanya fi'il mudhore juga yang boleh menerima huruf saufa. Yang keempat diakhiri tatanis. Ciri yang terakhir adalah kemasukan tatanis, suatu huruf yang menunjukkan arti dia perempuan, dan tanda ini hanya akan masuk pada fi'il madi yang sudah dilakukan. Tatanis adalah suatu huruf yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga perempuan, dia perempuan. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti sendiri, yaitu al-harfu huwa kalimatut dalal ma'ani fi ghairi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Selanjutnya macam-macam huruf. Yang pertama huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga biasa disebut dengan huruf hijaiyah atau huruf ejaan. Huruf-huruf seperti ini tidak dapat termasuk kategori kata, sehingga tidak termasuk dalam kategori pembagian kata. Dalam bahasa Arab, huruf mabani terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama huruf sahih. Huruf sahih adalah seluruh huruf hijaiyah selain dari alif, wawu, dan ya, karena adanya perbedaan pendapat para ulama tajwid mengenai huruf sahih ini.
maka huruf sahih juga akan berbeda sesuai pendapat mana yang diambil. Yang kedua, huruf ileh. Huruf ileh adalah bagian dari huruf hijaiyah yang hanya berupa huruf alif waw ya. Kalau sebelumnya mungkin cara mengetahui jumlah huruf sahih ada beberapa, pada huruf ileh ini cukup mudah karena hanya terdiri dari 3 huruf saja. Selanjutnya huruf makni, yaitu huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim atau fiil seperti huruf jar, istifham, atof, dan lain sebagainya. Jenis-jenis huruf ileh yang menjadi salah satu kategori kata dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Huruf mani itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama amil, yaitu huruf yang memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Huruf jar. Huruf jar yaitu huruf amil jawazim, huruf amil nawasib. Yang ketiga huruf yang serupa dengan fiil. Yang kelima huruf jawazin. Yang kelima la anafiyah lil inji, atau disebut juga dengan ghairu amil, yakni huruf yang tidak memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz, atau huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk ke dalam kata yang dimasukinya. Selanjutnya pembagian huruf. Huruf bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Huruf yang khusus masuk ke fiil atau ke isim. Contohnya huruf jar, huruf yang menasobkan isim dan merupakan khobar. Huruf yang bisa masuk baik ke isim atau fiil seperti huruf atof, huruf istifham, pertanyaan meminta berita dan informasi dari orang lain. Huruf yang hanya masuk pada isim, huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, ba'a, dan lain sebagainya. Semua huruf ini memajrurkan isim setelahnya atau sesudahnya, dan isim setelah majrur dengan tanda jar yang telah lewat penjelasannya pada bab isim majrur. Tanda jar biasanya kasroh namun juga fathah. Inna dan saudaranya. Inna, ana, lakina, kana, lala, laita, la. Semua huruf ini masuk ke mubtada dan khobar, kemudian menasobkan mubtada dan dinamakan isimnya yang merupakan khobar dan dinamakan khobarnya. Wawu ma'iyah yaitu wawu yang bermakna ma yang menunjukkan kepada kebersamaan isim setelahnya mansub sebagai maf'ul ma'ah. Lam ibtida. Lam ibtida berada di awal kalimat atau ditempatkan di awal kalimat dan tidak ada pengaruhnya kepada i'rab isim setelahnya. Huruf nida ya, aya, haya, ai, hamzah. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Semua huruf ini datang sebelum munada. Isim setelahnya mansub apabila mudhof atau yang menyerupai mudhof atau nakiroh ghairu sudah. Huruf istisna ila, isim setelah ila mansub boleh mengikuti musanna, minhu atau mansub apabila kalimatnya tamanfi, di i'rab sesuai kedudukannya. Apabila kalimatnya manfi dan musanna, minhu tidak disebutkan, dan huruf ini adalah huruf pengecualian. Huruf yang hanya masuk pada fiil, huruf nasob, ana, lan, kai, izan, lan, jud, dan lain sebagainya. Huruf-huruf ini digunakan untuk menasobkan fiil mudhari yang mansub dengan fathah atau mansub dengan hafzun nun apabila termasuk af'alul homsah. Huruf-huruf penjazam lam, lama, lama, inna, dan lain sebagainya. Huruf-huruf ini menjazmkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelahnya majzum dengan sukun atau dengan hasfun nun apabila termasuk af'alul homsah atau dengan menghilangkan huruf ileh apabila fi'il mutal akhir. Perlu diketahui bahwa ina menjazmkan 2 fi'il, ma dan la. Keduanya adalah huruf nafi. Biasanya ma masuk ke fi'il madi dan la huruf nahi yang masuk ke fi'il mudhari tanpa adanya pengaruh kepada i'rab fi'il qad. Selanjutnya qad. Huruf ini memberi faidah taukid, penguat apabila masuk ke fi'il madi dan apabila masuk ke fi'il mudhari tanpa ada pengaruh kepada i'rab fi'il sesudahnya, maka berfungsi sebagai taklil. Taklil sedikit atau jarang, atau taksir banyak. Saufa dan sa. Kedua huruf ini masuk ke fi'il mudhari, memberi sin faidah mustaqbal masa yang akan datang dalam waktu dekat dan memberi saufa.
Faidah mustaqbalal baik, masa yang akan datang dalam waktu jauh, keduanya tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab fi'il sebelumnya. Selanjutnya, huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Huruf athof, al-wawu, summa, au, am, lakina, la, bal, hatta. Huruf-huruf ini menjadi perantara atau penghubung antara dua isim atau dua fi'il, dan hukum i'rab isim atau fi'il setelahnya sama dengan i'rab isim atau fi'il sebelumnya. Dua huruf istifham, hamzah dan hal. Dua huruf ini termasuk perangkat istifham, berfungsi untuk menanyakan. Keduanya berada pada awal kalimat sebelum isim atau sebelum fi'il dan tidak ada pengaruhnya pada i'rab isim dan fi'il setelahnya. Selanjutnya, wawu hal bisa diartikan ketika, sedangkan dalam keadaan huruf ini juga yang mengikat antara sohibul hal dengan kalimat hal. Sama saja apakah kalimatnya ismiyah atau fi'liyah, kecuali jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari musabat, maka wawu hal tidak masuk ke kalimat tersebut. Kalimat yang setelah wawu hal pada posisi nasab hal lam al-mutollah lil qasam sama seperti lam sebelumnya, yaitu lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan bahwa jumlah jawab sudah adalah jawab qasam yang diperkirakan, bukan jawab dari syarat. Maksudnya huruf ini digunakan untuk bersumpah. Selanjutnya, huruf istifham. Huruf-huruf yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti ma, man, hal, mata, kam, ayan, kaifa, aina, ila, ai, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan alamat i'rofa, nasab, khofad, dan jazm beserta bagian dan contohnya. I'rab adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya. Karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat domah, fathah, kasroh, atau sukun, atau dengan dikira-kira. I'rab terdiri dari 4 macam. Yang pertama, rofa yang ditandai dengan domah. Yang kedua, nasab yang ditandai dengan fathah. Yang ketiga, jer yang ditandai dengan kasroh. Keempat, jazm yang ditandai dengan sukun. Selanjutnya, i'rab rofa, nasab, jer kecuali jazm masuk pada kalimat isim, sedangkan i'rab rofa, nasab, jazm kecuali jer masuk pada kalimat fi'il. Sehingga dengan kata lain, jer merupakan tanda khusus untuk isim dan jazm tanda khusus untuk kalimat fi'il. Adapun contoh dari masing-masing i'rab yaitu rofa contohnya madrasatun, nasab contohnya an yansuru. Yang ketiga, huruf jar, fil madrasati. Yang keempat, jazm, lam yansuru. Adapun bagi rofa mempunyai 4 alamat. Yang pertama, harokat domah, huruf alif, huruf wawu, huruf nun. Adapun harokat domah menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada 4 bagian. Yang pertama, pada isim mufrad, contohnya kitabun. Yang kedua, jamak taksir, makna banyak yang merubah dari melalui bentuknya. Jamak taksir tersendiri adalah isim kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Contohnya kata bun. Jamak muannas salim, makna jamak untuk perempuan. Contoh ja'at mu'minatun. Fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Contoh yaktubu. Adapun wawu menjadi alamat bagi i'rab rofa pada 2 tempat. Yang pertama, pada jamak muzakkar salim. Contoh innamal mu'minuna ikhwatun. Yang kedua, isim 5 atau asmaul khamsah, isim 5. Di antaranya abuka, ahuka, hamuka, dan lain sebagainya. Adapun nun menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jama, dan domir muannas mukhatabah, af'alul khamsah. Khofad adalah i'rab yang ditandai dengan kasroh dan penggantinya yaitu iya dan fathah. I'rab khofad hanya berlaku untuk kalimat isim saja. Isim yang dikhofadkan disebut mahfuz atau majrur. Tanda i'rab khofad ada 3 bagian. Yang pertama, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Isim khofad ditandai dengan fathah pada isim ghair munsyarif.
Jazm merupakan alamat yang terakhir yakni yang keempat dari urutan rofa, nasab, jar, khafaz, dan jazm. I'rab jazm mempunyai dua alamat yaitu sukun dan membuang. Maksudnya isim jazm itu mempunyai dua tanda yaitu sukun yang menjadi tanda pokok dan membuang nun, tanda rofa dan huruf ilat. Contohnya yang pertama sukun yang menjadi tanda pokok seperti lam yansur, lam yadrib. Yang kedua membuang nun, tanda rofa seperti lam yaf'ul, lam taf'al. Yang ketiga membuang huruf ilat seperti menjadi yahsya, lam yahsya. Tanda-tanda i'rab jazm. Yang pertama harokat sukun. Sukun menjadi alamat bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang pada bagian akhirnya tidak berhuruf ilat, yaitu alif, wawu, dan ya, seperti lam yaf'al, lam taf'al. Yang kedua hafzu, membuang. Membuang itu menjadi tanda bagi i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mutal akhir, kata yang akhirnya bertemu dengan huruf ilat, dan pada fi'il-fi'il yang dirofakan dengan nun tetap. Soal yang ketiga, jelaskan domir dan macam-macam serta contohnya. Domir adalah kata ganti. Kata ganti atau pronomia adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat lebih efektif. Domir juga merupakan wujud aktivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan keterangan terhadap jumlah dan jenis kelamin benda yang menariknya. Dalam bahasa Arab, domir dapat berwujud huruf. Umumnya domir berwujud kata, namun cukup simpel untuk diucapkan jika ingin menemukan fi'il madi, mudhari, amar yang cocok. Terlebih dahulu harus menentukan domir. Jenis-jenis domir. Yang pertama domir munfasil. Munfasil artinya terpisah, maka domir munfasil adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi pada dua jenis, domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab. Domir munfasil rofa adalah domir yang membuat bagian akhir dari kata yang didampinginya akan memiliki tanda huruf akhir atau alif, wawu, dan nun, atau berharokat fathah, domah, dan tanwin. Contoh ana mu'alimun. Yang kedua domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampinginya memiliki huruf akhir ya dan harokat kasroh. Contoh iyaka. Domir muttasil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir muttasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir muttasil berasal dari domir munfasil. Akan tetapi beberapa kata ganti akan mengalami perubahan jika digandengkan dengan kata lain seperti fi'il. Domir muttasil dibagi pada tiga jenis, domir rofa, nasab, dan jar. Domir muttasil rofa sebagaimana pada domir munfasil. Domir rofa adalah kata sambung yang menjadikan suatu kata di akhir harokat fathah, domah, atau tanwin. Yang kedua domir muttasil nasab. Pada domir muttasil nasab, domir munfasil yang telah ditransformasi ke dalam bentuk mustahilnya dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan di bagian akhir kata kerja. Yang ketiga domir muttasil jar. Perbedaan domir ini dengan kedua domir sebelumnya adalah terdapat perubahan harokat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fi'il sebelum domir muttasilnya. Selanjutnya domir mustatir. Domir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fi'il. Ada dua jenis domir mustatir, domir mustatir wujudnya dan domir mustatir jawazan. Yang pertama domir mustatir wujuban. Pada domir wujuban, kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Yang kedua, domir mustatir jawazan. Domir jawazan bermakna boleh karena domirnya dapat dimasukkan atau tidak.